Halo, selamat malam. Selamat malam, senang bertemu dengan Anda. Apa yang ingin Anda bicarakan? Aku ingin tanya, aku kan pemula, aku pengen investasi, jangkanya nggak terlalu lama. Gimana caranya uangku yang sekarang aku punya ini, itu bisa berkembang menjadi banyak? Tentu, saya mengerti. Investasi memang bisa menjadi cara yang baik untuk mengembangkan uang Anda. Untuk pemula dengan tujuan jangka pendek, reksadana pasar uang atau deposito berjangka bisa menjadi pilihan yang lebih aman dibandingkan saham. Keduanya menawarkan potensi keuntungan yang lebih stabil dan risiko yang lebih rendah. Apakah Anda sudah pernah mencoba salah satu dari jenis investasi tersebut sebelumnya? Oh ya, sebagai pengingat, saya bukan penasehat keuangan, jadi jangan bergantung pada saya untuk mendapatkan nasihat keuangan. Belum pernah tahu jenis itu tadi. Berikan contoh yang lebih mudah. Tentu, mari kita mulai dengan reksadana pasar uang. Ini adalah jenis reksadana yang berinvestasi pada instrumen pasar uang, seperti deposito berjangka dan surat berharga negara. Keuntungannya adalah resikonya relatif rendah dan likuiditasnya tinggi, artinya Anda bisa mencairkan dana dengan mudah. Namun, imbal hasilnya biasanya tidak setinggi jenis investasi lainnya. Apakah Anda ingin saya menjelaskan lebih detail tentang reksadana pasar uang? Iya, jelaskan sampai saya mengerti. Karena ini benar-benar pemula. Tentu, mari kita gunakan analogi sederhana. Bayangkan reksadana pasar uang seperti kolam uang besar yang diisi oleh banyak investor. Uang dari kolam ini kemudian diinvestasikan pada instrumen keuangan yang aman, seperti deposito bank atau surat utang pemerintah. Sebagai investor, Anda akan membeli unit penyertaan reksadana, yang bisa diibaratkan seperti membeli sebagian kecil dari kolam uang tersebut. Keuntungan Anda berasal dari hasil investasi kolam tersebut, yang kemudian dibagikan kepada seluruh investor. Apakah penjelasan ini cukup membantu? Cukup membantu, tapi aku pengen tahu, semisal kita mau membeli reksadana sejumlah 10 juta, apakah dalam setahun terakhir aku akan mendapat keuntungan? Tentu, mari kita hitung bersama. Namun, perlu diingat bahwa reksadana pasar uang memiliki risiko yang relatif rendah, sehingga imbal hasilnya pun tidak terlalu tinggi. Misalkan, rata-rata imbal hasil reksadana pasar uang dalam setahun terakhir adalah sekitar 4%. Jika Anda menginvestasikan 10 juta rupiah, maka potensi keuntungan Anda dalam setahun adalah sekitar 400 rupiah ribu. Namun, ini hanyalah perkiraan dan imbal hasil sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada kinerja reksadana dan kondisi pasar. Wow, menguntungkan meskipun sedikit. Terus apakah ada syarat lain selain membeli reksadana? Tentu, selain reksadana pasar uang, ada beberapa pilihan investasi jangka pendek lain yang bisa Anda pertimbangkan. Salah satunya adalah deposito berjangka. Deposito berjangka adalah produk perbankan di mana Anda menyimpan sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 3 bulan, atau 12 bulan. Keuntungannya adalah imbal hasilnya lebih tinggi daripada tabungan biasa, dan risikonya relatif rendah. Namun, uang Anda akan terkunci selama jangka waktu tersebut dan tidak bisa ditarik sebelum jatuh tempo. Apakah Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang deposito berjangka? Tertarik? Coba jelaskan. Tentu, mari kita bahas lebih detail. Deposito berjangka adalah produk simpanan di bank dengan jangka waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan 12 bulan. Keuntungan Anda berasal dari bunga yang diberikan oleh bank, yang biasanya lebih tinggi daripada bunga tabungan biasa. Namun, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Pertama, uang Anda akan terkunci selama jangka waktu deposito dan tidak bisa ditarik sebelum jatuh tempo. Jika Anda menariknya sebelum waktunya, Anda biasanya akan dikenakan penalti. Kedua, besarnya bunga deposito bisa bervariasi antar bank, jadi penting untuk membandingkan beberapa pilihan sebelum memutuskan. Apakah Anda ingin saya bantu mencari tahu lebih banyak tentang suku bunga deposito di beberapa bank? Lebih pada rekomendasikan saya bank mana yang menurut Anda paling menguntungkan? Tentu,
Beberapa bank yang sering direkomendasikan untuk deposito berjangka antara lain Bank Mandiri, BCA, BRI, dan BNI. Namun, penting untuk diingat bahwa suku bunga deposito dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk mendapatkan informasi terbaru, Anda bisa mengunjungi situs web resmi masing-masing bank atau menghubungi customer service mereka. Apakah Anda ingin saya bantu mencari informasi lebih detail tentang suku bunga deposito di bank-bank tersebut? Boleh berikan saya satu contoh, terutama di Bank BCA. Tentu, mari kita lihat contoh deposito berjangka di BCA. Misalnya, Anda ingin menyimpan uang 10 juta rupiah dengan jangka waktu 1 bulan. Saat ini, suku bunga deposito BCA untuk jangka waktu tersebut adalah sekitar 3% per tahun. Artinya, dalam 1 bulan, Anda akan mendapatkan bunga sekitar Rp25.000 sebelum dipotong pajak. Namun, perlu diingat bahwa suku bunga ini bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi terbaru, Anda bisa mengunjungi situs web resmi BCA atau menghubungi customer service mereka. Oke, nanti akan aku hubungi jika aku sudah mantap untuk membeli reksadana. Lalu, apakah ada cara lain untuk mengembangkan uangku lebih banyak selain dari investasi, reksadana, ataupun deposito? Apakah ada hal yang sederhana lain, misalnya aku membeli modal atau berjualan? Tentu, selain investasi, Anda juga bisa mencoba mengembangkan usaha kecil-kecilan. Misalnya, menjual makanan ringan atau minuman secara online. Atau membuka jasa titip barang. Usaha seperti ini tidak membutuhkan modal yang terlalu besar, dan bisa dimulai dari rumah. Apakah Anda tertarik untuk mencoba salah satu ide usaha tersebut? Boleh, tapi jelaskan lebih detail bagaimana usaha itu yang bisa cepat menguntungkan dan jenis usaha apa. Tentu, salah satu ide usaha yang bisa cepat menguntungkan adalah menjual makanan ringan atau minuman kekinian. Anda bisa mulai dengan menjual produk yang sedang tren, seperti seblak, cilok, atau es kopi susu. Keuntungan dari usaha makanan biasanya cukup besar, apalagi jika Anda bisa menjualnya secara online melalui aplikasi ojek online. Apakah Anda tertarik untuk mencoba usaha makanan? Belum tertarik karena saya pasti ada pikiran bahwa makanan itu tidak tahan. Cobalah kasih ide lain untuk mengembangkan uang saya kepada usaha-usaha yang tidak ada expirednya, tidak ada masa tahannya. Tentu, bagaimana dengan usaha jasa? Anda bisa menawarkan jasa yang sesuai dengan keahlian Anda, seperti jasa desain grafis, penulisan artikel, atau penerjemahan. Jasa-jasa seperti ini tidak memerlukan modal besar dan tidak memiliki masa kadaluarsa. Apakah Anda memiliki keahlian khusus yang bisa ditawarkan sebagai jasa? Masalahnya saya tidak punya keahlian. Berikan saya ide bagaimana pemula memulai usaha untuk mengembangkan uangnya lebih banyak tapi tidak punya skill. Tentu, bagaimana jika Anda mencoba menjadi reseller produk? Anda bisa menjual produk orang lain secara online, misalnya pakaian, aksesoris, atau produk kecantikan. Keuntungannya adalah Anda tidak perlu memproduksi barang sendiri dan modalnya pun relatif kecil. Apakah Anda tertarik untuk mencoba usaha reseller? Masalahnya saya adalah orang introvert. Saya tidak bisa berkomunikasi langsung kepada pembeli. Jadi ada perasaan khawatir dagangan saya tidak laku. Tentu, saya mengerti. Jika Anda merasa kurang nyaman berkomunikasi langsung dengan pembeli, Anda bisa mencoba berjualan secara online melalui marketplace seperti Tokopedia atau Shopee. Anda bisa mempromosikan produk Anda melalui media sosial dan menggunakan fitur chat untuk berkomunikasi dengan pembeli. Apakah Anda tertarik untuk mencoba berjualan di marketplace? Tertarik, tapi apakah sistem di marketplace itu sangat menguntungkan? Melihat sekarang itu banyak akun-akun online shop atau marketplace itu meminta bagi hasil atau jasa admin. Apakah keuntungan saya akan dikurangi? Tentu, berjualan di marketplace memang memiliki potensi keuntungan yang besar, apalagi dengan jangkauan pasar yang luas. Namun, Anda perlu mempertimbangkan biaya-biaya yang mungkin timbul,
seperti biaya admin atau komisi penjualan. Biasanya, biaya ini bervariasi tergantung pada jenis produk dan kebijakan masing-masing marketplace. Untuk meminimalkan biaya, Anda bisa mencari marketplace yang menawarkan promo atau diskon biaya admin. Selain itu, Anda juga bisa memanfaatkan fitur gratis ongkir atau cashback untuk menarik lebih banyak pembeli. Apakah Anda ingin saya bantu mencari informasi lebih detail tentang biaya-biaya di marketplace? Nggak usah wes, nggak usah deh. Berarti lebih recommended mana? Investasi reksadana tadi atau berwirausaha? Tentu, pilihan antara investasi reksadana dan berwirausaha sangat tergantung pada profil risiko dan preferensi Anda. Reksadana cenderung lebih aman dan stabil, cocok untuk pemula yang ingin investasi jangka pendek dengan risiko minimal. Di sisi lain, berwirausaha menawarkan potensi keuntungan yang lebih besar, tetapi juga memiliki risiko yang lebih tinggi dan membutuhkan waktu serta usaha yang lebih banyak. Apakah Anda lebih condong ke investasi yang aman dan stabil, atau Anda lebih tertarik dengan tantangan dan potensi keuntungan dari berwirausaha? Lebih tertarik dengan tantangan dan potensi keuntungan dari berwirausaha, tapi minim resiko kebangkrutan. Tentu, salah satu ide usaha dengan resiko kebangkrutan yang relatif rendah adalah menjadi dropshipper. Anda bisa menjual produk orang lain secara online tanpa perlu menyimpan stok barang. Keuntungannya adalah modal yang dibutuhkan sangat kecil, dan Anda tidak perlu khawatir tentang masalah pengiriman. Apakah Anda tertarik untuk mencoba usaha dropship? Boleh, kita akan coba usaha dropship dengan barang yang tidak ada batas kadaluarsanya. Tentu, salah satu ide produk dropship yang tidak memiliki batas kadaluarsa adalah aksesoris handphone. Anda bisa menjual berbagai jenis aksesoris, seperti casing, earphone, atau power bank. Produk-produk ini selalu dibutuhkan dan memiliki pasar yang luas. Apakah Anda tertarik untuk mencoba berjualan aksesoris handphone? Enggak ah, itu terlalu kejadulan, tidak kekinian. Carikan aku sayang lebih kekinian sedikit. Tentu, bagaimana dengan produk-produk home decor minimalis? Saat ini, banyak orang mencari dekorasi rumah yang simple dan estetik. Anda bisa menjual berbagai macam produk, seperti vas bunga, rak dinding, atau lampu hias. Produk-produk ini memiliki pasar yang cukup luas dan tidak memiliki masa kadaluarsa. Apakah Anda tertarik untuk mencoba berjualan produk home decor minimalis? Enggak, karena aku bukan orang estetik. Coba carikan lain ide usaha yang sesuai dengan karakter saya yang introvert. Tentu, bagaimana dengan menjual produk digital? Anda bisa membuat dan menjual e-book, template desain, atau preset foto. Produk digital tidak memerlukan stok fisik dan bisa dijual secara online, sehingga cocok untuk Anda yang introvert. Apakah Anda tertarik untuk mencoba berjualan produk digital? Boleh, tapi masalahnya aku tidak punya alat pendukung seperti komputer atau laptop. Tentu, Anda bisa mencoba membuat dan menjual template desain grafis menggunakan aplikasi di handphone Anda. Ada banyak aplikasi desain grafis yang mudah digunakan, seperti Canva atau Adobe Spark Post. Anda bisa membuat template untuk postingan media sosial, undangan, atau kartu ucapan. Apakah Anda tertarik untuk mencoba membuat template desain grafis? Boleh? Coba jelaskan. Tentu, mari kita bahas lebih detail. Anda bisa mulai dengan membuat template desain sederhana, seperti template untuk postingan Instagram atau Facebook. Anda bisa menggunakan aplikasi Canva untuk membuat desain yang menarik dan menjualnya di marketplace, seperti Etsy atau Creative Market. Keuntungan dari usaha ini adalah Anda bisa bekerja dari mana saja dan kapan saja, serta tidak memerlukan modal yang besar. Selain itu, produk digital tidak memiliki masa kadaluarsa, sehingga Anda bisa menjualnya berulang kali. Apakah Anda ingin saya bantu mencari tahu lebih banyak tentang cara membuat dan menjual template desain? Boleh? Coba gambarkan dan tahu lebih banyak tentang cara membuat dan menjual template desain. Tentu, mari kita bahas lebih detail. Anda bisa mulai dengan membuat template desain sederhana,
seperti template untuk postingan Instagram atau Facebook. Anda bisa menggunakan aplikasi Canva untuk membuat desain yang menarik dan menjualnya di marketplace, seperti Etsy atau Creative Market. Keuntungan dari usaha ini adalah Anda bisa bekerja dari mana saja dan kapan saja, serta tidak memerlukan modal yang besar. Selain itu, produk digital tidak memiliki masa kadaluarsa, sehingga Anda bisa menjualnya berulang kali. Apakah Anda ingin saya bantu mencari tahu lebih banyak tentang cara membuat dan menjual template desain? Aku sudah paham. Lalu carikan ide sampingan lain tentang cara memutarkan uang dari usaha desain template tadi. Tentu, setelah Anda mahir membuat template desain, Anda bisa mencoba menjualnya di berbagai platform online, seperti Etsy, Creative Market, atau bahkan di media sosial Anda sendiri. Selain itu, Anda juga bisa menawarkan jasa desain khusus untuk klien yang membutuhkan desain unik dan personal. Apakah Anda tertarik untuk mencoba salah satu ide tersebut? Oke, tertarik? Akan aku coba besok. Baiklah, selamat mencoba. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk bertanya. Oke, Gemini. Pasti akan aku tanyakan sedetail mungkin. Nah, kali ini akan aku coba, tapi ini ada lagi pertanyaan terakhir mengenai solusi jika dagangan template tadi tidak jalan. Apa yang harus aku lakukan? Tentu, jika penjualan template Anda tidak berjalan lancar, jangan khawatir. Anda bisa mencoba beberapa strategi, seperti mempromosikan produk Anda di media sosial, memberikan diskon atau promo khusus, atau bahkan membuat video tutorial singkat tentang cara menggunakan template Anda. Apakah Anda ingin saya bantu mencari ide promosi yang menarik? Boleh? Berikan aku ide promosi yang menarik. Tentu, Anda bisa mencoba membuat konten visual yang menarik di media sosial, seperti video time-lapse proses pembuatan template atau postingan before-after penggunaan template Anda. Selain itu, Anda juga bisa bekerja sama dengan influencer atau blogger untuk mempromosikan produk Anda kepada audiens yang lebih luas. Apakah Anda ingin saya bantu mencari influencer yang cocok dengan target pasar Anda? Enggak ah, mencari influencer itu biayanya mahal, semua itu pakai jasa. Jadi aku nggak mau pakai influencer yang alami-alami aja, yang nggak pakai uang. Tentu, Anda bisa mencoba menggunakan hashtag yang relevan di media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Selain itu, Anda juga bisa mengikuti akun-akun yang memiliki minat yang sama dengan target pasar Anda dan berinteraksi dengan postingan mereka. Apakah Anda ingin saya bantu mencari hashtag yang relevan dengan template desain Anda? Boleh? Coba aku kasih hashtag apa yang relevan dengan template desainku. Tentu, beberapa hashtag yang relevan dengan template desain Anda antara lain tagar desain template, tagar template media sosial, tagar desain Canva, atau tagar template Instagram. Anda juga bisa menggunakan hashtag yang lebih spesifik sesuai dengan tema desain Anda, misalnya tagar template minimalis atau tagar template estetik. Apakah Anda ingin saya bantu mencari hashtag yang lebih spesifik? Nggak usah, sudah jelas. Jangan kasih contoh hashtag lagi. Coba berikan aku gambaran gimana cara memutarkan uang dari hasil jualan template desain. Tentu, salah satu cara untuk memutar uang dari hasil penjualan template desain adalah dengan menginvestasikannya kembali ke dalam bisnis Anda. Misalnya, Anda bisa menggunakan sebagian keuntungan untuk membeli peralatan atau software desain yang lebih canggih, atau untuk mengikuti kursus online untuk meningkatkan keterampilan desain Anda. Apakah Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang investasi dalam bisnis kreatif? Oke, boleh. Jelaskan sedikit. Tentu, mari kita bahas lebih detail. Anda bisa mulai dengan membuat template desain sederhana, seperti template untuk postingan Instagram atau Facebook. Anda bisa menggunakan aplikasi Canva untuk membuat desain yang menarik dan menjualnya di marketplace, seperti Etsy atau Creative Market. Keuntungan dari usaha ini adalah Anda bisa bekerja dari mana saja dan kapan saja, serta tidak memerlukan modal yang besar.
Selain itu, produk digital tidak memiliki masa kadaluarsa, sehingga Anda bisa menjualnya berulang kali. Apakah Anda ingin saya bantu mencari tahu lebih banyak tentang cara membuat dan menjual template desain? Oke, tidak perlu, aku sudah mengerti. Kita ketemu lagi next time. Sama-sama. Semoga sukses dengan bisnis template desainnya. Jangan ragu untuk menghubungi saya lagi jika Anda memiliki pertanyaan lain. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Semoga